Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak? Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, silakan untuk berdoa dulu ketua kelas, pimpin doanya. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islamina wabil Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Siapa yang masuk hari ini? Atifah sama Saya ya. Satu lagi. Wiriska Melinda. Kenapa? Dewi Rizka apa ya? Dan anak kemarin kita sudah belajar apa? Masih ingat? Belajar apa kita kemarin? Coba kunci apa? Belajar apa? Iya, bagus sekali. Tepuk tangan ya untuk anak. Oke, jadi hari ini kita akan pembelajaran baru. Ya, sebelum kita mulai belajar dan semangat lagi, kita berdiri semua yuk. Berdiri dulu semuanya. Kita tepuk semangat dulu biar masih ingat. Waktu baca, silakan. Sila ya. Oke, 1, 2, 3. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, semangat lagi ya. Jadi hari ini kita akan ada pembelajaran baru, yaitu tentang keyakinan kelas. Oke. Jadi hari ini tentang keyakinan kelas, ada yang masih ingat peraturan ataupun kesepakatan kelas kita? Ya, coba. Ini siapa namanya? Ilham. Apa Ilham? Ya, satu apa? Oke, bagus. Ya, tepuk tangan semua. Nah, itu salah satu contoh dari peraturan kelas. Sekarang kita akan belajar tentang keyakinan kelas ya. Ya, jadi nanti Pak akan bagi pewarna ini. Setelah itu kamu tulis satu orang satu. Yang warna kuning itu bagian perempuan, yang warna biru untuk laki-laki. Nanti silahkan ditulis di sebelah kiri dan sebelah kanan sini ya, paham? Oke, kalau sudah paham, akan bagi dari yang kiri silahkan diambil, dibagi ya. Siapa namanya ini? Ania bagi. Satu ya. Ini yang untuk putranya. Ini bagi yang putra. Ini putra yang bagi. Bagi. Satu ya. Ini putra yang bagi. Terus bagi. Satu. Silakan yang sudah dapat untuk menuliskan keyakinan kelasnya. Pak kasih waktu 3 menit ya. Silakan tulis. Boleh pakai spidol yang lebih jelas nanti
tulis di depan dia spidol warna biru boleh, nanti yang kuning. Kalau kuning nanti kurang. Apa? Kuning ya. Oke, siapa lagi yang kurang? Sudah belum? Ya, kalau sudah silakan tulis. Yang sudah duluan boleh angkat tangan, nanti maju kita panggil. Silakan ke depan ya. Ada yang masih kurang? Sudah semua ya? Nah, sudah, silakan waktunya untuk menulis apa keyakinan kelas kalian. Nanti satu orang satu maju. Yang sudah boleh angkat tangan. Waktunya masih 10 menit lagi ya. Boleh pakai pena atau spidol. Sudah? Satu saja, satu orang satu ya. Ya, tanya Pak? Sudah? Oh ya, tunggu ya, ntar ya. Cerita lagi ya. Silakan dulu. Sudah semua belum? Sudah. Oke. Oke, kalau sudah, siapa yang mau duluan? Angkat tangan. Ya, coba Azam, maju. Tempel di situ ya. Keyakinan kelas kita. Apa Azam? Sebelum ada kamera. Apa itu? Apa? Berangkat jam 7.30. Oke, bagus. Tangan ya untuk Azam ya. Silakan ditempel sekali. Iya. Berikutnya siapa lagi? Oke. Untuk siapa? Siapa namanya? Nahayu. Oke, ini Nahayu. Apa Nahayu? Oke, boleh ditempel ya. Nih, iya. Berikutnya, duduk yang lain duduk. Nanti Bapak panggil yang rapi itunya. Oke, siapa namanya? Maju. Nah. Ronald. Ya. Oke, kelas belum belajar, tempel ya, Ronald ya. Oke, dia bagus. Berikutnya yang perempuan siapa? Ujiwati. Oke, Uji. Apa Uji? Menyapu halaman. Oke, yang halaman. Boleh. Tempel lagi ya, sekali ya. Berikutnya Iqbal. Sabar ya semua bagian ya. Oke. Apa Iqbal? Apa? Membaca buku. Oke. Iya, bagus. Terus berikutnya ya, Tania. Iya, melepas sepatu saat masuk kelas. Bagus. Berikutnya ya, Akbar. Oke, tidak boleh mengejek nama orang tua. Oke. Berikutnya ya, siapa? Ya, Umar, maju Umar. Silakan ditempel. Yang lain duduk boleh ya, sana ya, yang lainnya. Lagi, oke, tidak boleh dalam kelas. Tempel dulu. Atas kali atas, biar nggak pakai punya. Ya. Oke, berikutnya ya itu. Ahmad Laisa. Ya, tunjukkan pada itu. Ya, apa? Tidak boleh berkelahi, mantap. Oke, berikutnya ya.
Berapa? Yang lain tenang ya. Nah ini Kelas itu ketika masuk kelas dan tidak boleh membeli teman. Oke, silakan. Ya, berikutnya. Ya sudah, duduk tenang ya. Apa? Ketika ada tamu dan ketika di dalam kelas. Oke, bagus. Sampai di depan ya. Oke. Berikutnya, ya. Nadif. Ya, ini Nadif apa? Menyanyikan lagu wajib nasional. Menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi sebelum masuk kelas kita nyanyikan lagu wajib dulu ya. Oke, siapa? Ini apa? Apa? Tidak boleh berlari-lari di kelas. Iya, tidak boleh berlari lagi di kelas. Oke. Berikutnya perempuan yang nanti tentang Membaca surat-surat pendek. membaca surat pendek. Bagus. Oke, berikutnya apa? Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi. Oke, kencang lagi. Oke. Ya, berikutnya siapa? Siap. Grace. Ya. Apa guys? Tidak boleh menyebut teman. Oke, tempel. Jadi benar lagi temannya yang jatuh. Tempel kan? Berikutnya siapa? Ya, Aki. Apa Ki? Iya, tempel lagi. Di biru Ki ya, warna biru sama biru. Ya. Oke. Berikutnya siapa? Ya, ini apa? Siap belum? Ya. Tidak boleh lari-lari di dalam kelas atau saat jam istirahat. Bagus sekali ya, detail ya di situ. Oke. Berikutnya apa? Ya. Vivian? Apa? baca buku. Membaca buku. Oke, detail. Mana dulu ya? Berikutnya ya, Nadia, Putri Satya. Apa bisa ya? Tidak boleh berkelahi. Bagus. Kita tempel lagi ke kelasnya ya. Berikutnya ya. Tidak boleh bermutan. Oke, tempel lagi. Oke. Berikutnya siapa lagi? Habis? Sudah semua belum? Ya, Satya. Apa? Tidak boleh. Oh, menyapu kelas, guys. Menyapu kelas. Terus, siapa lagi? Ya, Abel. Abel. Baca. Apa? Berbaris. Oke, tempel. Biar ada kamera ya, Bel. Nah, nanti nggak masuk. Oke. Masih? Siapa lagi yang masih belum? Sudah semua ya? Sudah. Oke, kalau sudah semua, sekarang kita akan lihat ya keyakinan kelas kita masing-masing. Sudah dulu semua? Tertib ya? Nah, sekarang kita lihat dari yang pertama ya. Nah, di sini ya. Kita lihat peraturannya. Yang untuk laki-laki coba dibaca. Pertama itu apa? Membayar uang kas. Nah, termasuk apa itu keyakinan kelas kita, Nak? Kalau membayar uang kas itu? Keyakinan kelas kita apa itu? Kewajiban. Iya, kewajiban. Ya, silakan tulis. Siapa yang menulis? Jatuh lagi. Ya, coba Eva, bantu Eva tulis. Ambil di tadi yang tadi. Ya, bantu, Bang. Apa? Kalau misalkan tadi membayar uang kas tadi apa? Kewajiban. Tulis kewajiban. Coba diganti aja itu. Tulis lagi, buat lagi nih. Nah ini, tulis lagi baru. Kewajiban. Di situ tulis ya. Kewajibannya yaitu
Membayar uang kas. Berikutnya, yang untuk perempuan tidak boleh menginjak teman. Apa kalau tidak boleh menginjak teman itu? Apa? Terus termasuk apa itu? Keyakinan kita menghormati orang lain, ya. Jadi kita harus menghormati orang lain. Jadi kita boleh menginjak orang lain seperti kita menghormati orang lain, ya. Di sini menghormati orang lain. Orang lain. Oke. Silakan ditempel di mana tadi? Muhammad orang lain tadi. Siapa yang mau maju? Siapa? Ya, Adit. 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 Ambil ini tempel ke sini yang Muhammad orang lain tadi. Oke. Ambil yang menghormati orang lain tadi. Dia tidak boleh maju tadi. Tempel sini. Oke. Berikutnya ya. Berikutnya yang untuk laki-laki berangkat jam 7.30. Masuk apa itu? Keyakinan kita apa? Kewajiban. Oke, tulis siapa yang maju? Maju depan. Ya, silakan. Aki maju, tempel ke sini. Gimana kewajibannya? Ambil kewajibannya kan tadi? Nih. Nah, ya, tempel sini ya. Oke. Iya, bagus ya. Terus apa lagi? Melepas sepatu saat masuk kelas. Apa itu? Keyakinan kita apa itu? Melepas sepatu. Kewajiban. Iya, kewajiban ya. Oke, dia konstitusi. Silakan menempel coba. Ya, Puji, tempel di sini. Kewajiban. Oke. Berikutnya, apa lagi baca? Membaca buku tema saat berbaring, membaca buku tema. Itu masuk apa nak? Yang kita apa kita? Apa lagi sih kewajiban itu? Apa lagi? Iya, tanggung ya. Jawab. Boleh tanggung jawab ya. 3. Tanggung jawab. Jawab. Oke, di sini. Silakan dipindah. Siapa tadi? Coba ini. Tempelkan di mana tanggung jawabnya. Baca buku yang warna kuning. Iya. Berikutnya, tidak boleh keluar masuk kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas kita? Ada yang tahu? Mengatakan? Tidak boleh keluar masuk kelas itu keyakinan kita apa itu? Ada yang tahu? Keyakinan kelas apa itu? Tidak boleh keluar masuk kelas. Saya kalau keluar masuk kelas, apa yang terjadi? Nah, dapat mas apa? Keyakinan kita apa? Kewajiban, Pak. Kewajiban. Kewajiban dari yang lain? Tanggung jawab. Ada lagi yang lain? Menjaga tata tertib. Dia tertib kan biar nggak ada yang. Jadi sini yaitu menjaga tata tertib. Oke, silakan tempel. Silakan siapa yang menempel? Ya, Dipian, tempel Dipian. Ini mancing. Ini apa tadi? Dia itu tidak boleh keluar masuk kelas. Nah, sampai sini. Ya, dah. Oke, lanjut berikutnya ya. Berikutnya melepas sepatu ketika masuk kelas dan tidak boleh membuli teman. Oh, kita ambil aja membuli teman aja ya. Tidak boleh membuli teman. Apa itu? Apa itu? Iya, bagus. Putih sawah, tangan, tempel. Di mana? Menghormati orang lain. Ya, jadi tidak boleh membuli orang lain itu tidak. Berarti kita harus menghormati orang lain. Ya, tempel di mana? Itu yang itu. Nah, ini. Nah, ini ya. Menghormati orang lain. Oke, berikutnya. Apalagi itu? Tidak boleh berkelahi. Apa tidak boleh berkelahi itu?
Menghormati. Iya, orang lain juga. Oke, maju puji. Selesai belum. Selesai. Tempel. Tidak perlu kelahi. Ya, itu. Tempel di mana? Menghormati orang lain. Oke. Nah, berikutnya apa lagi itu? Harus tertib ketika ada tamu dan guru lain ketika dalam kelas. Maksud apa itu? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Apa lagi? Kewajiban. Tanggung jawab. Kewajiban. Menjaga tertib. Ya, bagus nih. Tertib ya. Dan tertib kelasnya. Oke, apa namanya? Dapat Sadewa. Oke. Nah tadi? Nah itu yang biru. Harus tertib itu. Nah, ini. Oke. Berikutnya siapa yang membaca? Apa lagi? Menyapu halaman. Maksud apa itu? Kewajiban. Ada minggu ini? Ya, silakan maju. Kewajiban ya. Jadi kita ada kewajiban. Jadi kewajiban kita harus disapu ya. Biar bersih. Itu maksud keyakinan kita. Nanti itu menyambung. Oke, jadi kewajiban. Sekali atas. Tadi membayar uang kas ya, sudah ada ya. Membayar uang kas. Nanti membayar uang kas tadi ini ya. Berikutnya berdoa sebelum belajar. Itu apa? Kewajiban. Kewajiban. Oke, siapa yang kewajiban? Ya, Rona, maju Rona. Tempelkan di kewajiban Rona. Oke. Mantap. Berikutnya apa nak? Tidak boleh menghina teman. Itu apa? Menghormati orang lain. Ya, artinya menghormati orang dan tidak boleh menghina teman ya. Oke. Ini. Ya. Jadi menghormati orang lain. Oke. Berikutnya membaca surat pendek. Apa itu? Termasuk apa? Kewajiban. Siapa tadi yang kewajiban tadi? Dewa. Ya, Mbak. Bapak. Gimana tadi? Kewajiban. Nah ini membaca surat pendek. Tentu di kewajiban. Oke. Baca lagi apa lagi itu? Berikutnya. Tidak boleh berkelahi. Oke, dulu. Apa yang tidak boleh berkelahi? Menghormati orang lain. Siapa yang mau maju? Ya, silakan maju. Ramadhani, tempelkan di mana tadi? Tidak boleh berkelahi. Nih. Oke, tempel di sini. Oke. Iya. Berikutnya apa lagi? Menyanyikan lagu wajib. Apa itu? Kewajiban. Kewajiban. Oke, silakan. Siapa yang maju tadi? Adik, silakan Adik. Maju Dik. Menyanyikan lagu wajib. Ya. Kewajiban. Iya. Masih ada berapa banyak ya? Masih ada dikit lagi ya. Yang berikutnya tidak boleh berlari dalam kelas. Itu apa? Tidak boleh berlari. Menjaga apa? Iya, nanti ya. Apa namanya? Tadi ya. Masuk jaga standar. Iya, tidak boleh lari ya. Oke, berikutnya membaca buku. Baca buku apa? Kewajiban. Kewajiban ya, Iqbal. Baca buku ya. Tidak boleh berlari dalam kelas. Tadi sudah ya. Tidak boleh berlari dalam kelas ya. Masuk apa ini? Tidak boleh berlari dalam kelas. Apa? Menjaga tertib ya. Tidak boleh kelas ya. Menyapu kelas apa? Menyapu kelas?
Kewajiban. Ya. Tidak boleh berlari tadi, jangan tertib, sama ya. Ya. Membaca buku juga sama tadi. Ayo ya. Terus tidak boleh berkelahi juga sama tadi, membuat orang lain. Tidak boleh mengejek nama orang tua, maksud apa? Mengerti orang lain. Menghormati orang lain. Iya. Oke, sekarang sudah semua ya. Nah, sekarang silakan tulis. Kita kasih waktu 2 menit untuk menulis piagam kelas itu. Jadi ada kewajiban, menghormati orang lain, tanggung jawab, dan ujangan tertib. Dan silakan, Pak kasih waktu 2 menit tulis ya. Tahu ya 27. Ada yang lain ditanyakan? Kalau tidak ada silakan dulu, Pak kasih waktu tulis. Kau keliling depan ya. Sudah, lihat ke depan. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Ini pegang, HP-nya pegang, lihatin ke depan. Oke, kalau sudah belum? Belum ya. Kita lagi ya. Pegang. Ke depan. Keliling. Mana? Tulis dulu. Jangan dulu. Bisa dulu, tidak usah dulu. Jam belum? Jam tulis? Sudah ya. Kalau sudah silakan siapa yang mau maju membacakan? Yang mau membacakan? Siapa? Puji. Ya. Silakan Puji membacakan. Silakan. Dari pihak kelasnya. Coba lihat ke sana. Ini ya. Nah ya. Silakan baca. Ya. Iya.
Ya, tanggung jawab. Membaca buku dengan tadi membaca buku Ya. dengan menjaga tertib. Tidak boleh pegang tertib ketika ada tamu dan guru lain di dalam kelas. Ya. Tidak boleh lari-lari di dalam kelas atau saat tidak istirahat. Oke. Tidak boleh berlari dalam kelas. Tidak boleh berlari-lari di dalam kelas. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bu Jiwa ya. Terima kasih ya Bu Ji. Ya, silakan. Tadi sudah kita laksanakan ya keyakinan kelas kita. Jadi kita itu dalam keyakinan kelas kita ada namanya kewajiban, tanggung jawab, menghormati orang lain dan menjaga tata tertib. Apa kita bisa semua nak menjalankannya? Bisa semua ya? Oke, jadi jangan sampai keyakinan kelas ini tidak dilaksanakan ya. Nanti harus kita laksanakan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, Bapak tutup kegiatannya pada hari ini. Sebelum kita tutup, silakan siapa yang bisa merangkum apa kerjaan kita pada hari ini? Apa saja tadi? Angkat tangan. Ya, silakan maju. Mbak, di sini, Mbak. Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan apa saja tadi? Kita bilang apa saja? Keyakinan kelas. Apa saja? Membuat apa? Membuat keyakinan kelas ditempelkan di kelas dan di laksanakan. Nah, oke, tepuk tangan ya untuk apa? Oke. Nah, sekarang pertanyaan dari keyakinan kelas tadi, apakah kalian senang? Ya. Apa yang paling kalian senang? Coba ya, tadi Bapak Dik, di sini. Apa yang kalian senang tadi dari pelajaran tentang keyakinan kelas tadi? Apa yang paling kamu senang? Yang kamu ingat? Lihat apa? Oke, bisa mengetahui keyakinan kelasnya. Oke. Nah, dari yang tadi sudah dirangkum oleh temanmu ya, kita sudah meeting kelas ya. Bahwa kita juga tahu keyakinan kelas kita ya bersama dan kita harus kita laksanakan bersama ya. Kenapa? Karena ini keyakinan kelasnya semua, bukan dari Pak Guru kan, dari kalian, dari siswa untuk siswa dan dilaksanakan oleh siswa oleh kelas 6B ya, bukan lagi yang atur Pak Guru ya, tapi kalian sendiri buat aturan, buat keyakinan kelas, kalian laksanakan juga dan kalian yang menjalankan. Paham ya? Oke, kalau paham, sekarang kita berdoa sebelum menyelesaikan pelajaran hari ini. Silakan ketua kelas berdoa. Oke, jadi itu tadi kita belajar. Sebelum selesai pelajaran ini kita ada apa namanya itu kuis ya. Masih ingat? Apa namanya itu kuis kemarin? Apa? Bos berkah. Jadi siapa yang cepat main diri semua, diri. Sebelum selesai ini kita sudah bisa ya, bisa nanti kita ada kuis berkata. Jadi seperti biasa kalian lakukan apa yang Pak Guru katakan ya. Nah,
jadi yang apa Pak Guru katakan ini kalian lakukan, jangan lihat Pak Guru apa yang Pak Guru peragakan, paham? Ya, jadi nanti yang salah kita suruh nyanyi sini ya. Oke, jadi nyanyinya nanti yang benar apa namanya yang tidak pas nanti kita suruh maju untuk penyanyi ya. Penyanyi apa? Nah, nanti kita sini bisa? Oke. Bos berkata, duduk. Kan bos berkata. Hah? Lupa, oke ulang lagi, sekali lagi ya. Oke, sekali lagi. Duduk. Iya, Jupian duduk. Oke, masih Jupian sama sini, Jupian. juga mau duduk. Siapa? Jupian sini, ya ini dia. Nyanyi apa Jupian? Balon pada 5. Oke. Apa? Nyanyi apa yang bisanya? Nyanyi apa? Nyanyi apa? Bisa nyanyi gak? Oh malu, oke malu jadi kasih aja ya, tadi salah. Kasih salah tadi ya? Oke, saya nyanyi apa? Saya merasa nyanyi apa aja sini? Ayo coba dulu. Oke, ayo sini. Oh sekali lagi, oke sekali lagi. Sekali lagi ya. Yang salah nyanyi ya. Bos berkata duduk. Nah. Oke maju. Siapa namanya? Nyanyi apa tadi ya? Yang mudah-mudah aja, yang kamu bisa apa? Di sini senang, bisa senang ya. Oke, ini di sini. Ayo semuanya nyanyi yuk. Di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, mana-mana hatiku senang. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih. Pak sekian, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Pak Mulyono SDM SI, dan juga kepada Bapak Pengawas Bapak Amri SDM SI, dan kepada Bapak Ibu Guru. Saya singkat saja Bapak Ibu ya. Harusnya kalau di guru penggerak saya ini sampai 2 jam gitu ya. Kalau daring tapi kan karena ini tugas, jadi saya cepatkan aja apa Bapak Ibu ya. Iya. Dalam ini Bu ya dalam direkam. Oke. Baik Ibu, hari ini kenalkan dulu, nama saya Muhammad Sukawationo. Saya pengalaman saya yaitu sebagai IGP Angkatan 7 baru masuk modul 4 sesi 4 Bapak Ibu ya. Namanya tentang tentang budaya positif. Oke, kita hari ini akan sedikit berbagi Bapak Ibu ya. Sebenarnya saya ini juga masih belajar. Di sini banyak senior-senior saya. Ada Pak Ahmad Setianto yang sudah angkatan 4 kemarin sudah selesai. Yang mana saya juga banyak belajar nanti. Apalagi di sini Bapak Ibu semua sudah senior-senior semua, pengalamannya sudah banyak. Sepuh-sepuh semua ya, senior semua. Saya sini masih belajar Bapak Ibu, jadi mohon nanti kalau ada kekeliruan ataupun kesalahan saya tolong ditegur ataupun dimaafkan Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, di sini saya ada pemantik, di sini ada 3 pertanyaan, yaitu tentang setuju atau tidak setuju. Silahkan Bapak Ibu untuk menjawab di buku kertas lembar. Saya kasih waktu 1 menit saja. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Silakan tulis dulu. Yang kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau
membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, setuju atau tidak? Ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang 6 evaluasi konsep. Pertama yaitu disiplin positif, yang kedua teori motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Yang pertama kita cepatkan saja, yaitu tentang disiplin positif, yaitu nilai kebajikan universal. Nah, sini Bapak Ibu, saya minta tolong Bapak Ibu untuk menggenggam kepalan tangan Ibu. Bapak Ibu, tolong ditulis selembar saja, tersebar ditulis, yaitu tentang tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga. Dari Bapak Ibu tulis di tulisan Ibu Bapak Ibu tadi. Silakan Bu, Bapak ditulis. Sudah tulis belum? Karena itu saja pakai pena di tangannya. Nah, tulis. Sudah itu teman sebelahnya yang sebelahnya nggak usah nulis ya Pak Ibu ya. Dia tugasnya mencoba sekuat tenaga dan berbagai cara untuk membujuk atau mengancam atau sebagainya untuk membuka tangan sebelahnya. Sudah Bapak Ibu? Nah, anggaplah yang Bapak Ibu pegang itu adalah hal yang paling utama atau paling penting. Mau dikasihkan apa enggak oleh Bapak Ibu? Tidak. Nah, sudah Bapak Ibu ya? Oke, kalau sudah, nah di situ ada namanya kontrol Bapak Ibu ya. Di situ yang sebagai A itu sebagai apa? Kalau kita sebagai pendidik ataupun siswa? Ilusi. A itu apa? Sebagai guru apa siswa? Yang A tadi, yang kita sebagai yang punya kemampuan tadi genggam tadi. Guru. Guru apa siswa? Guru. Siswa. Ya, jadi siswa itu mempunyai kemampuan. Jadi kita itu mengontrol ya. Kita lihat aja ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada namanya stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Yang mana tadi kita teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Ada juga model berpikir menang dan menang. Ya, di situ ya. Disiplin positif ini ada yang tidak mengontrol orang lain. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, imbalan, diri sendiri. Yang kelima yaitu posisi kontrol, penghukum sebagai teman atau manajer. Nanti yang kita bahas sebelumnya yang terakhir yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Baiklah, di sini kita ada disiplin Bapak Ibu ya. Disiplin itu sendiri apa sih arti disiplin? Ada yang tahu? Ya, disiplin itu adalah disiplina yang artinya belajar. Makna dari kata belajar itu sendiri yaitu menurut Socrates dan Plato yaitu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita di sekolah kita ataupun saya sendiri, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Jadi disiplin itu untuk mendapat kepatuhan. Berbeda dengan maksud dari disiplin sebenarnya yaitu tidak nyamanan ya. Jadi kalau disiplin tidak nyaman. Kalau disiplin pasti tidak disuruh ya, harus patuh, harus ini. Padahal disiplin itu sendiri artinya itu belajar ya. Kita itu untuk mencapai suatu tujuan yang mulia seharusnya ya. Jadi kita selalu di situ kelirunya Bapak Ibu ya. Berarti disiplin itu artinya maknanya sangat mulia ya, sangat bagus yang kita hargai. Nah di sini Bapak Ibu ada nilai-nilai kebajikan. Jadi kita nilai kebajikan itu ada 3. Yang pertama yaitu tentang dari Dr. William Glasser itu bahwa memiliki suatu tujuan. Jadi kebajikan itu memiliki tujuan. Yang kedua itu kita nilai kebajikan itu ingin capai suatu setiap anak Indonesia dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana tujuan terakhir kita belajar ini yaitu untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi tujuan nanti kurikulum merdeka yang sudah disampaikan oleh Pak Amri tadi, semua muara itu nanti tujuannya ke profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah,
Yang kedua yaitu tentang teori motivasi. Teori motivasi ada hukuman dan ada penghargaan dan restitusi. Nah, di sini ada motivasi itu semangat Bapak Ibu ya, bagaimana kita memberikan semangat kepada anak didik kita. Yang mana motivasi itu ada dua, ada yang eksternal, ada internal. Yang eksternal itu misalnya kita ingin apa yang akan kita jadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi kalau tidak melakukannya itu masuk eksternal ya. Terus apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang terakhir yaitu internal, yaitu mendapatkan tujuan positif, yaitu seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara yang tadi sudah disinggung oleh Bapak Pengawas, Pak Amri SPD MSI tadi, yaitu bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi namanya kita merdeka itu kita memerintahkan diri sendiri dulu, baru orang lain. Jadi kita mulailah dari diri kita dulu sendiri ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang namanya dihukum dan penghargaan. Apa sih bedanya dihukum dan penghargaan itu? Nah, kalau dihukum itu bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi kalau kita ada penghargaan itu apakah sama dengan daripada dihukum? Nah, ya. Oke, kita lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa sih? Dihukum oleh penghargaan. Misalkan kita dapat ranking 1, ada yang dapat ranking terakhir. Nah, itu ada dapat penghargaan, dapat hukuman kan itu ya. Nah, bentuk kebijakan atau kebajikan atau apresiasi yang pertama yaitu pengakuan secara khusus, ada yang pribadi, semua murid ya, terus konsisten dan proses. Nah, ini ada tindakan guru Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu untuk memilih apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, Bapak Ibu, silakan. Saya kasih waktu 1 menit saja memilih. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman ya. Oke, orang ya. Lari mengelilingi lapangan. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Murid diminta push up. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Terakhir yaitu lari mengelilingi lapangan. Tadi sudah ya. Terlambat 10 menit. Masuk hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat jawabannya ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi mencatat sekali itu hukuman Bapak Ibu ya. Bagi anak itu adalah hukuman ya. Nah, terus kalau lari mengelilingi lapangan itu juga hukuman. Anak disuruh push up itu hukuman. Tapi menggantikan kertas tugas teman secara juga masuk konsekuensi. Nah, termasuk juga lari mengelilingi lapangan pas pelajaran PJOK. Nah, itu guru olahraga ini pasti paham ya. Karena anaknya melakukan kesalahan, pelanggaran langsung disuruh konsekuensi ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita sering memilih hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Nah, di sini ada pengaruhnya. Jadi kalau hukuman itu bagi anak itu paksaan, sedangkan konsekuensi itu ada stimulus, ada tanggapan, Bapak ya. Nah, sekarang kita pilih, mau pilih hukuman, konsekuensi atau yang lain? Tergantung situasi. Nah, tergantung situasi ya Bapak Ibu, betul sekali. Nah, ini di sini ada namanya pembelajaran terbaru yaitu restitusi. Nah, namanya di guru penggerak itu Bapak Ibu yang kemarin saya dapat, saya bagi Bapak Ibu ya. Jadi praktek baik saya yang saya dapat ini seperti kata Pak Amri tadi amanah Bapak ya. Nanti kalau nggak saya sampaikan nanti ya berdosa saya. Walaupun saya sedikit ataupun banyak saya dapat, saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu. Seharusnya ini guru SDN 3 Suryadi, karena ini tadi hari ini ada tambahan ya, saya mohon maaf Bapak ya. Jadi saya minta waktunya tadi. Ya, tadi untuk saya sampaikan dan saya dapat sedikit ilmu saya ini, semoga mungkin bagi saya ini sedikit, mungkin bagi Bapak juga belum memahami, sama-sama kita belajar Bapak ya. Nah, ini ada namanya pembelajaran restitusi terbaru Bapak Ibu ya. Jadi kalau zaman kita dulu mungkin belum pernah apa itu restitusi. Jadi restitusi itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi nggak dihukum Bapak Ibu anak-anak itu, nggak dikonsekuensi, tapi diberi restitusi. Nah, ini model pembelajaran terbaru. Model pembelajaran terbaru namanya budaya positif. Namanya yaitu memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Nah, ini Bapak Ibu, kalau hukuman itu membuat anak itu tersakiti, ya kan? Sakit badannya, masuk lari, ya nggak berkeringat. Kalau dia konsekuensi, anak tersebut tidak nyaman. Kalau restitusi, anak itu mendapat penguatan.
yang mendapat penguatan, mendapat rasa penguatan lagi. Nah, terus terakhir itu murid itu membenci peraturan. Anak itu timbul negatif, ya kan? Kalau hukuman itu anak itu negatif, Bapak Ibu. Sedangkan kalau konsekuensi netral. Yang terakhir yang terbaru sekarang, pembelajaran terbarunya yaitu restitusi itu anak jadi positif. Murid itu menghormati dirinya sendiri, orang lain. Kalau kita dihukum kan dia nggak tahu, mau sakit ya. Tapi kalau dikasih restitusi, diberikan pembelajaran restitusi ini, mereka itu merasa tidak merasa menghormati diri sendiri. Oh, saya ini salah, harus saya seperti ini. Mereka itu sadar. Itu Bapak Ibu ya, mereka kembali ke keadaan atas kelompoknya, saudara. Nah, ini ciri restitusi Bapak Ibu ya. Yang pertama, belajar dari kesalahan. Jadi anak itu misalnya, ngapain ya aku disuruh Pak Guru, misalnya kan kok terlambat, misalnya sering terlambat. Nah, diberi belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan ya, bukan paksaan lagi cirinya ya. Terus fokus pada solusi. Dan terakhir yaitu berbuat salah pada mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini Bapak Ibu ada keyakinan kelas. Ketiga itu keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Nah, di sini Bapak Ibu ada namanya peraturan kelas, ada namanya keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Selama ini kita selalu membuat peraturan. Peraturan itu boleh nggak sih? Sebenarnya boleh ya. Tapi sekarang ada pembelajaran terbaru, yaitu namanya keyakinan kelas. Bagaimana sih anak itu biar yakin? Semakin halus lagi ya keyakinan mereka untuk apabila mendapatkan hukuman ataupun yang tidak sesuai dengan aturan tata tertib ya. Nah, ini contohnya saya sudah melaksanakan, Bapak Ibu sudah mempraktekkan kepada siswa saya kelas 6B. Jadi anak-anak itu sendiri Bapak Ibu buat keyakinan kelas depan kita. Selama ini kan kita, selama ini guru ataupun sekolah yang buat aturan. Tapi sekarang ini peraturan model belajar terbaru sekarang itu kita ajak siswa kita itu untuk mereka maju ke depan membuat peraturan sendiri di kelas itu. Bagaimana mau mintanya? Bagaimana mau mereka untuk belajar? Oh, mereka belajar mintanya misalnya, Pak, nanti kalau berbunyi kita usaha Pak, jangan lagi kerjain tugas. Oke, kita tulis sembarang. Jadi bekerja sama, berkolaborasi bersama anak-anak kita itu untuk belajar itu jangan lagi menurut aturan dari gurunya, tapi bekerja sama untuk membuat aturan atau keyakinan kelas itu dengan siswa kita, Bapak Ibu ya. Ini sudah saya praktekkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, anak-anak itu di kelas itu beda Bapak Ibu dengan selama ini saya laksanakan. Anak, oh iya Pak, nanti kita kalau keluar jangan berkelahi Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kemarin ada kejadian anak itu berkelahi Bapak Ibu. Saya di situ sangat tertegun Bapak Ibu ya. Di situ mereka itu berkelahi, ada kemarin itu kolaborasi dari kepala sekolah, dari guru membantu Bapak Ibu ya. Disitulah tujuan dari keyakinan kelas itu adanya kolaborasi, bukan hanya kepada guru sendiri, tapi dengan guru, kepala sekolah dan stakeholder di sekolah, Bapak Ibu ya. Di situ saya sangat merasa terbantu, gitu Bapak ya. Nah, ini ada bentuk keyakinan Bu, ada bentuk tabel T, tabel I ya. Nah, terus ini ada peraturan Bapak ya, ada keyakinan kelas. Di sini juga ada misalkan sini selalu kembali buku bertempatnya, itu termasuk keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu kita menjadi tanggung jawab. Jadi misalkan anak-anak itu hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar. Apa sih keyakinan kelas kita di situ bersama anak-anak itu? Menanamkan menghormati orang lain. Misalkan dilarang melakukan kekerasan. Nah, misalnya kemarin berkelahi ya, itu tidak boleh. Kenapa? Kita menghormati orang lain. Jadi anak itu terpaku, seperti kata Pak Amri tadi. Anak itu ke depan tadi, dia itu sudah mempunyai jiwa bahwa terpacu dirinya untuk ke depan itu selalu menghormati orang lain, menjaga keselamatan. Itu tujuan dari belajar dari Ki Hajar Dewantara itu Bapak Ibu. Jadi sudah jelaskan sangat gamblang tadi pada Pak Amri tadi ya, pada kita semua. Terakhir yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa sih? Ada 5. Yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa terima. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Amri tadi bahwa kebutuhan dasar manusia itu seperti yang tadi, misalkan ada anak, misalkan tidak pas tadi ya, mungkin duduk di tadi ya, duduk di samping tadi, itu kebutuhan dasarnya apa yang belum dia terima? Oh, mungkin dia
penguasaan, kan penguasaan dalam mendengarkan itu Bapak. Jadi kita harus tahu kondisi anak itu di kelas. Kita jangan nggak tahu, oh anak ini ngapunnya sih galaknya libur ini. Oh rupanya dia ini mungkin di rumahnya tidak di apa namanya dengan neneknya tadi kan. Nah tadi. Jadi kita harus paham apa sih kebutuhan dasar dari anak itu yang belum dirasakan ataupun diberikan oleh kita. Mungkin pas lagi belajar anak itu nak keluar baik. Mungkin itu tadi ada kebutuhan dasar dia, mungkin kebebasannya tidak dipenuhi pada saat di rumah, ya, mungkin di sekolah. Nah dia merasa di sekolah ini lah bebas. Nah gitu ya. Yang kelima itu 5 fungsi kontrol ya. Jadi ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu penghukum. Jadi kita guru itu ada 5 Bapak Ibu yang pernah kita lakukan. Sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ya, jadi selama ini kita saya sendiri itu sering menghindari penghukum ya. Misalkan memberontak ya, orang lain ya, menyembunyikan atau menyangkal berbohong, terus ketergantungan, menyesuaikan diri bila diawasi. Nah yang bagus sekali itu Bapak Ibu kita sebagai manajer. Apa sih manajer itu? Manajer itu yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara kita memperbaiki diri ya. Jadi kita itu jangan menghukum anak ataupun membuat anak itu bersalah ya. Kenapa? Karena dia dampak pada murid itu bahkan terakhir ini. Dampak pada murid yaitu mengulangi kesalahan, merasa rendah diri kalau kita berikan kesalahan ya. Terus kalau temannya itu lemah, tidak mandiri atau tergantung. Nah itu pada teman kalau kita sebagai teman. Apalagi sebagai kita pemantau, apalagi kalau guru itu sebagai pemantau, yaitu menitipkan kepada hadiah untuk dirinya. Yang paling bagus itu Bapak Ibu sebagai manajer, jadi pembelajaran terbaru sekarang itu sebagai manajer. Apa sih bagian itu? Yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara kita memperbaiki diri. Jadi kita tuh selalu memperbaiki diri Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak kok kenapa ribut, kok misalnya anak dan sebagainya ya. Oke. Jadi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi Bapak Ibu yang tadi bagaimana kita caranya agar anak itu berubah. Jadi misalnya kalau sering terlambat, anak itu sering mungkin bertengkar, anak itu sering melakukan kesalahan. Pertama itu menstabilkan identitas mereka. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita ngomong anak-anak bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Nah, biar anak itu kita dulu kan misalnya dari buat kesalahan kan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Saya pernah mendengar ini dari percakapan Ibu Sulastri. Pada saat anak itu melakukan kesalahan, saya teringat kata Bu Sulastri. Nah, Bu, kita ini semua orang pernah melakukan kesalahan. Saya teringat kata Ibu Sulastri saat itu ya. Nah, ternyata di segitiga restitusi sudah pernah itu bagus sekali ya Bu ya. Terus yang kedua itu memvalidasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih baik misalnya anak itu melakukan? Misalnya melakukan lambat. Nah, apabila kamu terlambat, nah ini ada ya. Nah ini contohnya, ini contoh menstabilkan. Bersalah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah buat salah. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu pernah saya dengar langsung dari Bu Sulastri memberikan restitusi langsung ya. Rupanya sudah dilakukan oleh Bu Sulastri ya, guru kelas 1 ya. Yang kedua yaitu memvalidasi kebutuhan. Di sini misalnya anak terlambat ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Ya, seperti itu. Jadi kita sama anak itu seperti kita jangan menghukum ataupun menjadi teman, tapi kita memberikan memvalidasi kebutuhan mereka. Kenapa sih nak kamu terlambat misalnya? Mau kamu belajar cara lain mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya, tanpa harus terlambat gitu. Yang terakhir yaitu mengenai keyakinan. Nah, apakah nilai yang kita percaya di kelas nak? Apakah kan sebelumnya kita sudah punya keyakinan kelas? Apakah anak pernah masih ingat apa keyakinan kelas kita nak? Pasti dia nanti, oh iya pak saya tidak boleh terlambat. Nah, nanti anak itu sendiri akan tahu ya apa yang harus diperbaiki dari dirinya sendiri. Oke, bisa saja Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya cepatkan, mungkin tadi agak lompat-lompat, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf ya, langsung aja tutup ya. Karena waktu kita ini waktunya sepeda, oke saja. Bapak, saya tutup. Mungkin kalau ada keliruan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Kalimi, mengajar kelas 1B. Akan memberikan testimoni saya tentang budaya positif yang diimbaskan kepada Pak Suska, yaitu sangat penting yang tujuannya agar tercapai pembelajaran yang positif di SD Negeri 3 Surya Adi, dapat menumbuhkan bacaan positif dan tercipta budaya positif sehingga peserta didik nyaman dan sadar terhadap dirinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.